Welcome back to my vlog, brother and sister, wherever you are. Sekarang kita akan buat vlog lagi dan review mobil baru ini. Hihi. By the way, ini mobil ketiga yang saya gunakan. Kalau kalian mau lihat mobil-mobil yang saya gunakan sebelumnya, ini dia videonya. Jadi yang pertama itu saya pakai Kia Visto 2001. Saya belinya second dan pakai uang mama. Saya pinjam uang mamaku tuh, terus dicicil sampai 6 tahun dan sampai sekarang belum lunas. Cicilannya cuma 1 juta per bulan. Dijual karena pernah mogok di jalan dan itu bikin macet jalanan. Harus dibantu beberapa orang dulu buat dorong ke pinggir dan akhirnya bisa jalan. Dan sudah itu saya trauma dan tidak mau lagi menggunakannya. Pakai mobil Kia Visto itu sekitar 1 tahun lamanya. Jadi banyak kenangan juga sama dia. Sempat tidak mau ganti karena tidak mau ribet untuk pikir cicilan yang lebih tinggi. Hidup dengan apa adanya itu lebih enak. Tapi karena mogok itu jadinya dijual. Mobil berikutnya itu all new Kia Rio. Dan itu mobil yang paling bagus yang pernah saya gunakan. Karena mobilnya sedan sporty. Harganya juga enak sih. Saya ambil karena waktu itu kantor saya bertetanggaan dengan Kia Kala Toyota dan di situ ada mobil itu dan bukan cicilannya tapi DP-nya itu sangat rendah dan pas waktu itu saya tidak punya mobil dan butuh cepat buat digunakan, akhirnya saya beli. 3 bulan pertama saya masih merasa oke, masih baik-baik saja, masih nyaman untuk dibayar. Tapi di bulan 4, 5, 6, 7 itu saya sudah merasakan yang rasanya penderitaan hidup, memikirkan bagaimana cara membayarnya tiap bulan. Wow, sampai akhirnya di bulan ke-8 saya harus mengikhlaskan mobilnya ditarik. Kesempatan ini saya mau mohon maaf atas nama mamaku kalau misalnya kalian para tetangga dibohongi, karena sejujurnya mobil itu ditarik, bukan dijual. I'm so sorry. By the way, langsung saja kita review. Saya bukan orang yang ahli otomotif, jadi mungkin saya akan ngasih tahu tentang interiornya dan kegunaannya secara umum saja ya. Mulai dari sebelah kanan yaitu pintunya. Yang pertama adalah ada tombol untuk mengatur spion kiri dan kanan. Dan berikutnya ada tombol, bukan tombol sih, tapi button untuk mengontrol jendela supir dan penumpang. Di sini ada central lock juga. Kalian bisa menutup pintunya lewat sini dan juga bisa menahan jendela yang biasa dibuka oleh penumpang-penumpang gelap di sana. Dan ini mungkin tempat apa ya? Tempat uang-uang kecil atau apa ya? Gue juga jarang gunain ini sih. Dan ini adalah gagang membuka kuncinya yang kelihatannya juga masih kelihatan kaku sekali sih bentuknya. Ini adalah tombol kuncinya, otomatis bisa kalian kunci di tombol yang tadi. Dan di bawahnya ada speaker lagi dan ada laci-laci lagi buat kertas-kertas mungkin. Dan setirnya, ini setirnya masih kelihatan kayak setirnya mobil main-mainan karena tipis sekali. Tapi di sini ada control steer, jadi bisa mengatur radio, ada volume dan bisa ganti track di sini. Dan ini adalah speedometernya, ada bensinnya, ada RPM-nya, ada kilometernya, ya lengkap lah. Ini sekarang kondisinya lagi parkir. Juga misalnya kalau ada di drive itu pasti D, kalau di track 1 itu pasti L. Di sini juga ada tempat yang di bawah itu untuk membuka cupnya.
Di sini karena saya pilih Matic ya, jadi cuma 2 pedal, gas dan rem. Di sini ada untuk membuka bagasi belakang dan tempat bensin pastinya. Ini ada stick yang bisa mengatur atau menyalakan lampunya. Jadi ini tuh bisa ini ya. Gimana sih? Oh, bukan ini. Jadi ini tuh cuman fungsinya untuk menyiram air. Jadi kalau kita naikkan ini, nah itu bisa otomatis di situ. Di sebelah kirinya, jadi biasanya kan mobil-mobil Eropa atau Korea itu ada di sebelah kanan untuk seinnya ini. Jadi kalau ini tuh nyala lampu, untuk lampu jauh, untuk kode-kode orang. Terus ini buat lampu, tadi salah, ini ternyata buat lampu. Untuk lampu dekat, lampu jauh, dan ini juga sudah ada headlampnya. Terus ini WSR kanan, terus WSR kiri, itu dia ya. Dan sekarang kita pindah di radio. Jadi sebenarnya saya tuh lebih suka bentuk radio yang ada di Persona daripada di Kia Rio. Kalau di Kia Rio kemarin itu bentuknya memanjang, kalau di sini menurun, jadi saya lebih suka. Tapi ada beberapa yang bottomnya itu tidak berfungsi, jadi cuma aksesoris saja. Seperti ini. Bawah ada AC-nya dan juga bisa pakai kipas angin. Ini buat AC kalau dipencet. Ini kalian bisa atur temperaturnya. Sekarang kita kurangi aja 30. Terus di sini kalian mau AC-nya lari kemana? Lihat ini. Dan di sebelah sini ada pengaturan parkir, R itu untuk mundur, and normal, D buat kita drive. Jadi jangan salah ya, D itu drive ketika perjalanan kita sudah tidak macet. Jadi kalau misalnya macet, kalian yang punya mobil Matic itu mestinya di sini, atau misalnya lagi macet ya, itu kita taruh di sini, bukan di D, biar bensinnya tidak cepat habis. Kemudian ada seperti biasa rem tangan dan tempat ininya, tempat minum buat minum kamu dan pasangan kamu. Tapi karena tidak ada pasangan, mungkin kamu taruh parfum saja boleh. Di sini ada cas handphone. Ini bisa pakai cas handphone. Dan satu lagi yang saya suka di mobil ini dan tidak dipunya di Kia Rio, yaitu jadi ada bags-nya gitu, ada lacinya. Karena saya orangnya berantakan, jadi saya sangat memerlukan ini, apapun nanti bisa masuk dalam sini. Bagus. Itu yang paling saya suka sih. Nah, kita pindah di depan kursi penumpang paling depan. Di sini tuh ada dashboard. Laci dashboardnya itu kecil, tidak seperti Kia Rio dulu. Dia lebih besar, lebih banyak bisa masuk tas segala macam. Ini betul-betul cuma beberapa berkas saja yang bisa masuk. Dan di dashboardnya kalau dibandingin dengan Kia Rio yang kemarin, kalau ini pendek, dashboardnya sangat pendek. Tapi kalau di Kia Rio kemarin itu kelebihan luasnya. Jadi sayang juga sih, tidak berguna juga sih dashboardnya yang lebih luas begitu. Oke, sekarang kita pindah ke belakang, dan di belakang itu ya masih ada plastiknya. Biasa mobil baru. Ini kalau plastiknya robek, itu nanti saya lakban lagi biar kelihatan baru terus. Dan itu dia. Di belakang ada amplitudo. Amplitudo. Dan ada juga ini dia jendela dan pintunya. Ya biasalah. Nah, itu dia tadi isi dalam dari Persona Proton ini. Kita mau lihat bagasinya, dan saya pastikan bagasinya itu betul-betul luas, beda dengan
Kia Rio kemarin. Ini kalian bisa tidur juga di dalam. Kita bukain. Dan kalau begitu, ayo kita test drive sekarang juga. Let's go. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita menuju kantor dan saya akan cerita tentang gimana rasanya menyetir dan mengendarai Persona Proton ini. Saya akan bandingkan dengan mobil saya yang sebelumnya. Jadi rasanya itu mobil yang kemarin itu betul-betul nyaman. Kalau ini sedikit saja butu-butunya. Butu-butu is mean lubang-lubang atau batu-batu kecil kita injak itu bisa terasa. Jadi mungkin kayak ya lebih mulus Kia Rio lah. Ya lah mahal ya harganya. Ditarik juga. Masalah setir, Kia Rio juga lebih ringan. Sangat ringan Kia Rio. Ini juga termasuk ringan sih, cuman lebih ringan Kia Rio. Kita tidak bisa move on dari mobil yang lalu. Jadi kalau pacar kalian cantik terus dapat lagi yang tidak cantik, itu kalian pasti susah move on. Iya sih ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti pacar, jangan langsung tinggi, harus yang tengah-tengah dulu baru tinggi, supaya kalau putus itu kalian tidak ingat-ingat dia lagi. AC-nya juga sangat dingin, iyalah masih baru. AC-nya dingin, nyaman. Terus oh iya, ini lupa saya kasih tahu, setirnya itu bisa diatur ya, bisa diatur tinggi rendahnya bisa diatur. Jadi itu bagus sih, karena yang dulu tidak ada seperti itu. Dan Jule is mean apa itu? Apa ya Jule? Pokoknya ini kalau kita mau weser atau lampu stain itu kita nyalakannya di sebelah kiri, karena biasanya kan di sebelah kanan. Jadi agak bingung kita mau pakainya yang mana. Sebenarnya saya belum mau ambil mobil di bulan puasa ini, tapi di bulan puasa ini saya ada beberapa kegiatan yang mengharuskan saya bawa mobil, yang mengharuskan saya harus punya mobil. Jadi 2 bulan ini saya pakai Gojek yang membuat wajah saya agak berjerawat. Tapi terima kasih untuk seluruh Gojek yang ada di Makassar yang mungkin pernah menggonceng saya, membawa saya kemana-mana. Terima kasih, semoga rezeki Anda lancar. Itu Baldisi is mean marah sama para jomblo yang sosok bawa mobil, padahal dia mengendarainya pasti sendiri. Itu pasti buat macet, sangat-sangat buat macet. Dan iya, saya Baldisi sama diri saya sendiri. Oke guys, kita akan coba buka atapnya karena ini sunroof. Ternyata belum sunroof. Kalau kalian mau mobil yang atasnya terbuka, itu beli yang mahal dong, jangan yang murah. Paksa-paksain terbuka atasnya baru mobil murah. Apa-apaan kok. Oke guys, saya sudah sampai di kantor. Mungkin cuma itu yang bisa saya bagi kali ini. Kalau kalian berniat untuk membeli mobil yang cukuplah untuk dipakai di kota, untuk menghubungkan kalian dari rumah ke kantor, bisa pilih Proton Persona karena harganya cuma 150 jutaan dengan DP ringan dan cicilan juga pasti ringan. Atau bisa hubungi kontak ini dan berkunjung ke dealer-dealer terdekat. Misalnya kalian punya pertanyaan tentang kekurangan dan kelebihan mobil ini di 2 atau 3 tahun ke depan, kalian lagi cari review tentang Proton Persona Elegant ini, kalian bisa tambahkan kolom komen di bawah. Thank you so much for watching. See you for the next video. Saya Viat Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.